Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang limit di ketakberhinggaan, limit fungsi ketakberhinggaan. Kalau yang minggu-minggu lalu kita bahas tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang masih berhingga gitu. Jadi limit x menuju 0, x menuju 2, x menuju pi per 2. Nah, itu kan masih berhingga ya. Nah, ini yang tak berhingga. Oke. Nah, berarti apa sih limit tak hingga itu ya? Maksudnya apa nih limit tak hingga? Nah, itu nanti kita bahas. Terus yang kedua, ini ya simbol tak hingga ini udah familiar banget ya. Simbol tak hingga. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, kita ke konsepnya dulu. Jadi, kita coba perhatikan ke sini dulu ya. Jadi, misalnya diberikan fungsi sebagai berikut. Ada fungsi x sama dengan 2x per x plus 1. Nah, misalnya di sini kita punya variabel nih. Ada variabelnya dari 1, 10, 100, 1000, 10.000. Nah, itu ya. Nah, dari semua variabel ini coba kita masukin satu-satu ke sini. Jadi yang pertama kalau x-nya 1 ya. Jadi kita masukin miring. Sorry bentar. Kita masukin f1 sama dengan, berarti x-nya yang di sini kita ganti dengan 1. 2 kali 1 per 1 plus 1. Berarti berapa? 2 kali 1 2. 1 plus 1 2. Berarti 2 per 2 ya. 2 per 2 itu kalau misalnya desimalnya berarti 1. Nah, nanti seterusnya nih. Ketika kita masukkan x-nya tuh semakin besar kan? Ya kan tadi 10, 100, 1000, 10.000. Ketika x-nya makin besar, coba kalian lihat hasil desimalnya deh. Hasil desimalnya ini kayak membentuk pola nggak? Dia mendekati ke mana nih? Tadinya kan 1, terus 1,818 dan seterusnya, terus 1,9. Oh, makin gede nih. 1,99. Oh, makin gede, cuman gak signifikan ya. 1,9998 masih aja 199. Berarti dia mendekati berapa? Dia mendekati 2, menuju 2. Jadi semakin besar x-nya sampai nanti tak hingga, hasil fungsi ini tuh nanti dia selalu mendekati 2. Makanya ketika kita tuliskan dalam limit ya. Sorry bentar. Nah, ketika kita tuliskan dalam limit ya, berarti kan limit x menuju tak hingga dari fungsi ini 2x per x plus 1 itu nanti sama dengan 2 gitu. Nanti kan karena dia terus gitu sampai menuju 2 gitu, ketika x-nya makin besar sampai menuju tak hingga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang gimana ya, gimana kalau fungsinya jadi kayak gini? Nah, ini beda fungsinya nih. Coba gimana lagi ya, kita coba lagi nih. Kita coba masukin semua variabel-variabel x ini. Wow, sorry ya. Kita coba masukin semua variabel-variabel x di sini ke dalam sini. Kita coba satu aja ya. Misalnya x-nya sama dengan 1, berarti kan f1 sama dengan 1 kuadrat per 1 plus 1. 1 kuadrat berapa? 1 ya. 1 per 1 2. 1 per 2. Berarti kalau 1 per 2 itu desimalnya kan 0,5. Nah, ketika kita masukin x-nya makin gede, coba lihat deh polanya dia makin mendekati berapa, atau semakin besarkah atau semakin kecil? Ayo. Nah, semakin besar x-nya, si nilai hasil fungsinya juga makin besar. Besar banget, tadinya kan setengah doang. Terus jadi 9. Terus 999, nah dia itu semakin besar. Semakin besarnya itu sampai nggak tahu kapan, sampai tak terhingga gitu ya. Semakin besar x sampai tak hingga, semakin tak hingga juga hasilnya. Jadi ketika kita tuliskan dalam limit, berarti kan limit x menuju tak hingga, jadi x nya sampai tak hingga nanti ketika fungsinya x kuadrat per x plus 1 itu hasilnya nanti tak hingga gitu ya. Jadi maksudnya ke situ. Nah, sekarang gimana? Jadi ada bentuk tertentu ya. Nih, ada bentuk tertentu yang memiliki limit x di tak hingga, tapi ada juga yang tidak memiliki x di tak hingga gitu. Kayak tadi contohnya yang pertama ya. Yang pertama tadi kan 2x per x plus 1 itu hasilnya 2, berarti dia tidak memiliki limit di tak hingga gitu. Karena hasilnya 2. Nah,
nanti ini dia memiliki limit di tak hingga. Ini cuma konsep aja ya, maksudnya belum ke soalnya gimana, penerapannya gimana. Oke. Nah, gimana kita bisa tahu dia punya limit di tak hingga atau nggak punya? Jadi gini, caranya konsepnya gini ya. Ketika kalian ketemu soal, jadi contoh ya, ada limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga dari 2X per X plus 1, itu cara ngitungnya gimana? Jadi pertama, karena dia menuju tak hingga ya. Oke, jadi pertama kalian lihat dulu pangkat X tertinggi. Ini kan ada di atas ada X, di bawah juga ada X. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat ada yang pangkat 2 nggak? Nggak ada, semuanya sama-sama pangkat 1. Berarti nanti masing-masing pembilang dan penyebutnya kamu bagi dengan X gitu. Kalau misalnya nanti pangkat tertingginya X kuadrat, berarti masing-masing kamu bagi dengan X kuadrat gitu. Sekarang langsung aja ya. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga ya 2X per X per, jadi kalau atas dibagi X, bawah juga semuanya harus dibagi X gitu, per X plus 1 per X gitu ya. Kalau udah kayak gini gimana bentuknya? Nah, langsung ya lanjut, sama dengan limit X menuju tak hingga. Nah, ini sama ya, bisa dicoret ya. Ini juga bisa nih. Berarti ini tinggal berapa? 2 ya. 2 per X bagi X 1 ya. Plus 1 per X. Nah, terus kita gimana nih ngitungnya nih? Ini kan sebenarnya kalau udah nggak ada variabelnya udah selesai ya. Cuman ini masih ada nih 1 per X. Nah, 1 per X itu gimana? Coba sekarang kita ke sini. Coba perhatikan tabel ini. Sekarang misalnya ibu punya 1 per X ya, fx-nya itu sama dengan 1 per X. Nah, ibu punya X-nya 1, 10 dan seterusnya. Ketika ibu masukkan 1 di sini, berarti kan 1 per 1 ya, berarti 1. Ketika ibu masukkan 10, 1 per 10 berarti 0,1. Nah, coba kalian lihat deh, makin besar kan X-nya, tapi ininya semakin apa? Dia semakin kecil sampai menuju 0 kan, 1 ya tadinya, terus 0,1, 0,01, 0,00000 gitu seterusnya. Nanti kalau 0,00 kan berarti makin mendekati ke 0. Makanya 1 per X itu nanti ketika kita masukkan X menuju tak hingga, berarti kita tulis dulu nih. Nah, ini kan kita masukkan ya X menuju tak hingganya ya, berarti kan sama dengan 2 per 1 plus 1 per tak hingga gini kan. Nah, kita masukkan nih, kalau tak hingga masukin X-nya sampai tak hingga tadi kan berarti semakin mendekati 0, berarti 1 per tak hingga itu 0, berarti 2 per 1 plus 0, berarti sama dengan berapa? 2 per 1 sama dengan 2 gitu. Jadi kesimpulannya, ketika nanti kalian ketemu lagi dengan soal-soal limit, yang limit fungsi tak hingga ya, ketika ada 1 per X atau 2 per X atau 3 per X, kalau misalnya penyebutnya ada X, ketika kita masukkan X tak hingganya ke sini, berarti nanti dia akan jadi 0 gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Kita coba lanjut ke yang kedua. Bentar ya. Nah, sekarang yang kedua ini ya. Oke, bentar. Oke, sekarang kita coba lanjut sekarang yang ke fungsi yang kedua ini nih. Gimana kalau limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X plus 1. Coba kita tulis ulang dulu ya. Limit X menuju tak hingga X kuadrat per X plus 1. Nah, coba tadi kita gimana? Kita lihat pangkat tertinggi dari variabelnya. Ini ada kuadrat, ini ada pangkat 1. Lebih gede mana pangkatnya? Lebih gedean yang kuadrat ya. Berarti nanti masing-masing pembilang dan penyebutnya harus kamu bagi dengan X kuadrat gitu. Langsung aja ya, berarti limit X menuju tak hingga
X kuadrat per X kuadrat ya, per yang bawah sekarang X per X kuadrat ya, plus 1 juga per X kuadrat. Oke, nah sampai sini masih lanjut ya. Limit X menuju tak hingga, ini bisa coret, berarti 1 ya, per, nah coba lihat yang ini kan X per X kuadrat, berarti bisa coret ya 1X, di sini X nya kan harusnya X kali X, yang 1 dicoret, berarti masih tinggal 1 per X. Nah plus, nah di sini ada yang masih bisa dicoret ya, nggak ada karena di atasnya nggak ada X ya, berarti dia tetap 1 per X kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan tak hingganya ke X. Berarti sama dengan 1 per 1 per tak hingga gitu kan, yang X nya diganti tak hingga, plus 1 per tak hingga kuadrat. Nah berarti sama dengan berapa? 1 tetap ya, 1 per tak hingga berapa tadi? Kalau per tak hingga pasti 0, per tak hingga kuadrat sama aja 0 juga gitu ya. Nah berarti 1 per 0, 1 per 0 itu hasilnya tak terhingga ya gitu. Berarti limit ini sama dengan tak terhingga ya, sesuai sama yang tadi pas kita buktikan di sini tadi sesuai ya. Tuh semakin besar dia semakin tak hingga gitu ya. Oke, sampai sini dulu karena kita mau ke contoh soal, jadi stay tune ke video selanjutnya biar kalian bisa coba variasi soal yang lain. Oke, bye bye. Maaf ya kameranya gelap guys.